Creative Next ini keren banget. Tadi tuh acaranya seru banget, bermanfaat. Caranya hari ini keren banget. Banyak insight-insight baru dan speakernya juga speaker yang mereka willing to give advice dari expertise-nya masing-masing. Dapat banyak hal yang baru, buat modal juga sih, buat kedepannya. Kakaknya juga ngajarinnya enak banget, terus kita juga jadinya kayak temen gitu di dalam, seru sih. Sangat membantu banget buat kerjaan gue. Menginspirasi anak muda, anak-anak muda bisa menjadi lebih produktif, lebih kreatif, dan menyelesaikan masalah yang ada. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Jesslyn, mahasiswa program studi komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Jadi di video yang berjudul The Life of an Event Planner kali ini, kita akan ngomongin tentang profesi event planner yang pastinya udah nggak asing buat kita, terutama untuk anak-anak komunikasi. Dan hari ini aku akan mengundang narasumber secara online pastinya yang akan sharing-sharing pengalamannya sama kita di bidang event planner. Dan narasumber aku kali ini yaitu Kak Kitin, dia merupakan seorang event planner di Creativeness Indonesia. Oke, pasti teman-teman udah nggak sabar kan? Aku mau langsung persilakan Kak Kitin buat perkenalan dulu nih sama teman-teman yang menonton podcast hari ini. Hai, kenalin, nama aku Kristianti, biasa dipanggil Kitin. Sekarang aku berprofesi sebagai seorang event planner di Creativeness Indonesia. Oke Kak Kitin, aku mau tanya nih Kak, job desk atau tugas dari event planner ini ngapain aja sih Kak? Job desk-nya seorang event planner itu sebenarnya banyak banget, dari mulai planning events-nya, cari vendornya, budgeting. Kalau diperlukan media partner, kita juga cari media partnernya, terus sampai distribusi tiketnya seperti apa, dan juga kalau diperlukan brainstorm untuk strategi marketingnya bisa dilakukan juga bareng sama tim. Basically itu sih. Tapi setiap event planner itu job desk-nya bisa jadi beda-beda tergantung industrinya. Kalau Creativeness sendiri kebetulan banyak melakukan event-event seperti workshop dan yang berbau tentang personal development, music, terus desain, animasi gitu. Beda hal dengan event planner yang ada di mungkin seperti wedding gitu. Beda lagi sama yang di musik, acara-acara musik, festival itu juga beda lagi gitu. Tapi basically yang namanya event planner itu nge-planning event dari budgetingnya, planningnya, cari vendor, cari partner, sampai distribusi eventnya, sampai eventnya nanti berlangsung mereka harus handle. Selanjutnya event apa aja sih Kak yang udah pernah Kakak buat selama Kakak kerja di Creativeness Indonesia? Kalau event apa aja yang pernah dikerjain di Creativeness itu banyak banget, tapi seperti yang tadi aku udah sebutin, biasanya mostly kita bikinnya itu yang berbau dengan edukasi. Jadi misalnya seperti workshop ataupun talk show gitu. Tapi berdasarkan pilar-pilar yang Creativeness punya. Contohnya seperti desain, animasi, musik, personal development atau karakter development, digital marketing, public speaking, dan juga 3D juga masih masuk. Jadi kita 3D design gitu. Oh iya Kak, aku kan follow Instagram Creativeness Indonesia, aku juga follow Instagram Kakak. Nah aku nih sering lihat postingan atau promo-promo event yang Kakak buat. Nah dari sekian banyak event yang udah Kakak pernah buat, kira-kira event apa sih yang paling Kakak suka atau yang paling berkesan buat Kakak? Kalau ditanya event apa yang paling berkesan, sebenarnya ya yang paling banyak menghasilkan keuntungan atau profit sih. Terakhir itu adalah workshop dari pembuatan karakter digital painting gitu. Tapi event-event yang berkesan lainnya juga sebelum pandemi sih, pas offline dan rame. Ada juga event anak-anak kita bikin waktu tahun lalu, namanya Winter Fairy Tale. Itu dimana anak-anak diundang untuk bisa bikin kayak menghias cupcake, terus mereka juga disuruh dengerin storytelling gitu, dan banyak aktivitas lucu lainnya, ada face painting gitu. Itu yang seru sih. Tapi yang pasti yang paling berkesan yang benar profit gitu. Tapi kalau acaranya banget yang paling berkesan ya pas sebelum pandemi sih sebenarnya, pas ada aktivitas-aktivitas yang sifatnya bisa outdoor, ketemu gitu.
Selanjutnya aku mau tanya tentang tantangan atau suka duka kakak selama menjadi event planner ini apa aja sih kak? Kalau tantangannya, suka dukanya, dimulai dari sukanya dulu ya. Sukanya itu pekerjaannya memang lebih fleksibel, terus kita banyak opportunity untuk ketemu banyak orang, dan tidak jarang juga bertemu dengan para founders dan juga CEO gitu. Tapi dukanya itu ya khususnya setelah pandemi ini ya gitu, penjualan jadi sedikit menurun, terus jadi sepi, sulit mengadakan event yang sifatnya ada pertemuan gitu. Dukanya di situ sih, dan bagaimana kita harus membangun kepercayaan orang terhadap event yang kita buat, event yang kita laksanakan, event yang kita rencanakan, seperti itu. Membangun trustnya juga untuk orang bisa percaya untuk join ke event kita, itu juga jadi salah satu tantangan sih buat kita gitu. Nah, selanjutnya aku mau tanya nih kak, mungkin aku atau temen-temen yang menonton video kali ini ada yang udah mulai tertarik nih sama dunia event planner. Lalu skill apa sih yang harus wajib paling kita miliki paling pertama kalau kita nih mau terjun ke dunia event planner? Kalau untuk teman-teman yang punya cita-cita mau jadi event planner, yang pertama sih pastinya harus punya banyak ide, harus punya banyak kreativitas untuk memecahkan berbagai masalah, harus punya kekuatan juga untuk senantiasa cari referensi, dan juga networking juga penting banget sih. Kita harus punya teman-teman yang potensial, yang mana itu sangat-sangat penting sih, supaya kita tahu kalau misalnya kita butuh apa, vendornya ada siapa gitu. Itu juga penting banget, networking. Dan yang paling penting juga kegigihan sih, kegigihan untuk nggak lelah cari partner, sponsor gitu. Dan komunikasi itu penting banget juga, karena kan kita harus nego harga sama vendor dan juga sama partners dan yang lainnya. Oke, pertanyaan yang terakhir nih kak, aku juga mau tahu, kan sekarang kita lagi ada di masa pandemi, di mana kita ini dilarang buat melakukan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Terus dunia event planner atau pekerjaan event planner selama masa pandemi ini jadinya kayak gimana tuh kak solusinya? Nah kan kalau event itu kan identik sama yang namanya kumpul-kumpul kan. Nah sementara sekarang selama pandemi ini kita kan nggak bisa kumpul-kumpul. Jadi solusinya adalah mengadakan event secara online. Nah solusinya adalah lebih ke strategi marketingnya sih. Bagaimana kita mengkomunikasikan apa yang event kita buat ini, dan apa dampaknya, apa hasilnya untuk orang yang membeli event itu gitu. Gimana cara mengkomunikasikannya? Kalau di kreatifnya sendiri sih bisa dengan menggunakan deskripsi yang jelas, terus partnership sama beberapa platform seperti kayak Glints, mau belajar apa, jadi memperluas juga distribusi tiket kita, terus membuat banyak video-video yang interaktif juga supaya orang semakin mengerti apa sih sebenarnya event yang kita buat ini gitu. Karena tidak ada cara lain selain online kan saat ini, karena kita nggak boleh kumpul rame-rame gitu. Lebih ke bagaimana kita menyampaikan pesannya, mengkomunikasikan pesannya event yang kita buat tapi secara digital gitu. Karena kadang kita lupa kalau orang-orang yang dibalik media sosial ini adalah orang yang beneran orang gitu, sehingga gaya bahasanya pun, approach-nya pun harus lebih personal. Misalnya ketika nge-blast email marketing gitu ya, mempromosikan events kita, bisa disapa kalau kita tahu customer kita ya gitu, bisa disapa pakai namanya, atau gaya bahasanya atau copywritingnya lebih personal lagi, lebih menggunakan bahasa-bahasa yang memang kita mengerti di posisi mereka, dan kita memberikan apa yang mereka butuhkan dan menjadi solusi buat mereka. Seperti itu strateginya hari-hari ini, karena kan kita nggak bisa kumpul banyak-banyak ya. Wow, terima kasih banyak Kak Kitin udah luangin waktunya dan udah sharing pengalamannya sama kita hari ini. Dan buat teman-teman yang mungkin tertarik sama bidang event planner, seperti yang udah di-sharing Kak Kitin tadi, hal yang paling penting adalah kita harus punya yang namanya kreativitas dan ide-ide untuk membuat suatu event. Oke, aku juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah menonton video ini dari awal sampai habis. Dan nantikan video-video selanjutnya. So, terima kasih dan bye-bye.